really need somebody. So tell me you're that somebody, girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta kawan-kawan sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini yang berjudul korupsi. Kita sebagai manusia jelas membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Banyak manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, tidak peduli halal atau haram uang yang mereka dapatkan. Sebenarnya banyak cara kita untuk mendapatkan uang secara halal, tetapi manusia malas untuk mencarinya dan berakhir menjadi korupsi. Korupsi bisa terjadi karena kurangnya sikap bersyukur dan jauh dari Tuhan. Kita bisa terhindar dari korupsi dengan cara selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu jujur dengan apa yang kita lakukan. Adapun dampak dari korupsi, yaitu hancurnya keluarga, harta menghilang, dan tidak dipercaya oleh orang lain. Selalu bersyukur dan selalu bersikap jujur, selalu mencari uang dengan yang halal supaya apa yang kita dapatkan berkah untuk keluarga kita. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum saya memulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang slogan-slogan yang menempel di hampir setiap koridor sekolah kita. Di antaranya, bersih pangkal sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jagalah kebersihan. Tapi apakah slogan-slogan tersebut telah mengunggah kita untuk mengamalkannya? Seringkali kita melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas-kertas bekas maupun bungkus-bungkus bekas makanan mereka. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Sampah tadi dapat mencemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, kotornya lingkungan sekolah juga dapat menjadikan suasana belajar kita menjadi tidak nyaman. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita belajar, perlu sekali kita lakukan tindakan yang bersifat mengajak kepada setiap siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan yang bersifat mengatasi masalah di atas, agar tindakan tersebut menjadi contoh kepada siswa-siswi yang masih belum sadar terhadap betapa pentingnya kebersihan di lingkungan sekolah. Dengan tindakan tersebut diharapkan para pendidik mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, janganlah slogan-slogan yang tadi saya contohkan tersebut tidak kita pedulikan sama sekali, seperti hiasan belaka tanpa kita laksanakan. Contohnya, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, merobek-robek kertas di kelas, kalau buang air kecil tidak disiram, dan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, juga masih ada lagi contoh-contoh lain yang mencerminkan siswa tidak menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah di lingkungan sekolah mereka. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, kita tidak mau kan sekolah kita menjadi kotor dan kumuh dan penuh dengan sampah. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan hidup bersih. Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang COVID-19. Virus corona adalah virus yang dapat menyebar dari sistem pernapasan manusia. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China, yaitu pada Desember tahun 2019. Virus corona sangatlah cepat menyebar ke berbagai negara, seperti Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sangat menjangkit di Indonesia. Angka korban positif dan kematian semakin hari semakin meningkat. Marilah kita selalu untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku. Adapun protokol kesehatan dimaksud seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya narkoba bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titin Samilah USPD dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pada sore yang cerah ini tidak ada ungkapan yang patut kita sampaikan kecuali rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua.
Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman, tuntunan dan suri teladan kepada kita semua sehingga kita tetap pada jalan yang lurus, yaitu berupa ajaran agama Islam yang kita percayai kebenarannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian dan bahaya atau dampak negatif narkoba bagi kesehatan. Di Indonesia, jumlah narkoba sangat besar karena lemahnya penegakan hukum tentang narkoba. Di sini saya akan memberitahu apa itu narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Di sini juga saya akan memberitahu apa saja jenis-jenis narkoba. Beberapa jenis narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Contoh bahan atau zat dari narkotika yaitu morfin, heroin, dan ganja. Psikotropika yaitu ekstasi, sabu-sabu, dan yipam. Bahan adiktif yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem syaraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga dapat mengalihfungsikan otak. Di sini saya akan memberi tips untuk menanggulangi narkoba, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti ikut Karang Taruna, ikut ekstrakurikuler, basket, dan voli. Kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman dan mana yang buruk untuk kita jauhi. Saya berharap semua yang di sini tidak akan menggunakan narkoba karena itu adalah perbuatan yang dilarang agama dan negara. Hanya demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat kita cinta ini. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, yang telah diberikan kepada saya untuk berpidato dengan judul persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih dari beberapa puluh tahun lalu, para pejuang berperang mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang dengan pikiran dan tenaga untuk membuat negeri ini terlepas dari cengkeraman penjajahan. Bahkan, para pahlawan rela mengorbankan harta benda dan nyawanya untuk mengangkat senjata bertempur langsung dalam medan pertempuran. Hasil, banyak pahlawan kita yang gugur dari mewujudkan cita-cita bangsa ini. Kini, apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu penjajahan. Namun, hal ini bukan berarti perjuangan telah usai. Kitalah yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan ini merupakan tanggung jawab besar karena pada dasarnya hal yang jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Jangan sampai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita menjadi sia-sia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan mendengarkan pidato ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali tentang slogan-slogan yang ada hampir di setiap koridor di sekolah kita. Di antaranya, bersih pangkal sehat, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan jagalah kebersihan. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut telah mengunggah kita untuk melakukannya? Seringkali kita melihat orang yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas-kertas atau bungkus bekas jajan mereka. Tentu kita tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita perlu sekali untuk melakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran kepada setiap orang untuk menjaga kebersihan. Dengan itu, kita perlu mengetahui jenis-jenis sampah. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik, contohnya bahan logam, bahan kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk, sehingga sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Dan apabila dibuang sembarangan, sampah ini dapat menimbulkan pencemaran tanah. Selanjutnya, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik.
Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan lain sebagainya. Sehingga sampah ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Hanya saja sampah ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak diolah dengan baik. Dengan demikian, marilah kita menjaga kebersihan di lingkungan kita agar tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck who I don't.